Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala abdih liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulih alladzi arsalahu ila kaffatis saqalainil jinni wal ins basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, panitia seleksi Al-Mizan divisi tafsir, skill public speaking yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah mulia. Semoga tidak ada halangan apapun, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Kali ini saya akan membawakan ceramah tentang Islam Indonesia, dan mungkin nanti sedikit saya akan menyinggung tentang Islam Nusantara yang mungkin hal ini kalau dibahas mungkin agak sensitif karena banyak sekali perdebatan, perbedaan pendapat tentang Islam Nusantara. Tapi itu wajar, namanya ikhtilaf itu kan wajar, ikhtilaf itu rahmat. Nah, Islam datang ke Nusantara itu masih banyak perdebatan juga. Ada yang bilang dari Hadramaut, ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Persia, ada yang bilang juga dari Gujarat. Ini banyak sumber yang mengatakan satu sumber ini benar. Tapi bagi saya, ya mungkin empat-empatnya itu benar semua. Nah, tahapan-tahapan awal Islam masuk ke Nusantara ini awalnya memperkenalkan diri, lalu melakukan pendekatan dengan budaya, pendekatan dengan pernikahan, mendirikan kerajaan, dan lain-lain, yang semua kerajaan ini menjadi taklukannya Belanda. Dan pada saat itu Indonesia dijajah Belanda. Ada yang bilang 350 tahun, tapi ada yang bilang juga 350 tahun ini kurang benar karena Belanda baru bisa menjajah atau mengalahkan Aceh pada tahun 1904. Tapi ya sumber-sumber ini yang berbeda ini menurut saya wajar karena perbedaan. Yang paling benar adalah pada saat itu kita kalah dengan Belanda. Kita tahu Belanda itu adalah negara kecil, negara sangat kecil, bisa mengalahkan atau bisa menguasai Nusantara yang sebesar ini. Karena apa? Karena mereka punya ilmu pengetahuan. Kita kalah ilmu pengetahuan dengan mereka. Nah, hal ini yang harus kita manfaatkan. Bagaimana Islam ini kan selalu memberikan pemahaman ajaran yang baru atau melakukan pembaharuan ajaran agama. Bagaimana Islam itu sholihun likulli zaman wal makan. Islam itu relevan dengan setiap waktu dan tempat. Bagaimana sekarang ini zamannya teknologi, Islam ini tidak boleh kalah dengan teknologi. Jadi agar kita tidak bisa dijajah kembali, kita juga harus belajar teknologi. Nah, masuk ke Islam Nusantara. Apa tuh Islam Nusantara itu? Islam Nusantara ini berawal dari tema besar Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang pada tanggal 1 Agustus sampai 5 Agustus tahun 2015. Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, bukan juga sebuah untuk membeda-bedakan, tapi dalam bahasa Arab Islam Nusantara ini disebut khosois atau tipologi. Ciri khas Islam Indonesia yaitu Islam yang melebur dengan budaya atau tradisi yang kita warisi, tradisi tersebut dari nenek moyang kita, dan selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, dan sebenarnya ini adalah kunci suksesnya dakwah Wali Songo tersebut. Karena apa? Karena melakukan pendekatan dengan budaya, dengan waktu kurang lebih 50 tahun sudah bisa mengislamkan Nusantara. Pada kurun waktu 1450 Masehi sampai 1500 Masehi, Nusantara sudah menjadi Islam sekitar 80% ke atas. Akan menyingkirkan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran tanpa ada peperangan, tanpa ada kekerasan. Maka dari itu tradisi seperti ini yang diwarisi oleh ulama-ulama sekarang, termasuk ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ini tradisi yang
tradisi lama yang kita kembangkan lagi. Kalau dalam bahasanya NU itu al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yaitu menjaga tradisi lama yang baik dan meneruskan tradisi baru yang lebih baik. Nahdlatul Ulama sendiri sangat menghargai budaya-budaya tradisi di Nusantara, baik itu Sunda, baik itu Jawa, baik itu Madura, baik itu Bugis dan lain-lain. Bahkan budaya apapun disatukan dengan ajaran Islam selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Di Timur Tengah sana, ketika Khalifah Utsmani runtuh dari peta bumi, runtuh dan hilang dari peta bumi pada tahun 1924, Khalifah yang terakhir bernama Abdul Mujib. Sebelumnya ini ada kesepakatan antara Perdana Menteri Inggris dan Perdana Menteri Prancis, yaitu Picot, pada tahun 1916, yaitu mari kita bagi-bagi atau kita warisi wilayah Turki yang sedang sakit atau lemah pada saat itu. Maka bubarlah Khalifah Turki Utsmani dan runtuhlah sistem khilafah Islamiyah yang dibangun mungkin sejak zamannya Abu Bakar. Ulama-ulama Timur Tengah pada saat itu bergerak ingin mengembalikan sistem khilafah. Ulama-ulama ini rapat di Mesir, di Syria, dan di Irak, namun gagal. Nah, dalam bahasa Arabnya itu adalah ittifaku ala alla yuttafiku. Mereka ini sepakat untuk tidak sepakat. Nah, karena setelah pertemuan tersebut, kalau tidak salah 3 pertemuan tersebut, akhirnya ada yang berjuang melalui fisik, yaitu Hasan al-Banna, Said Qutb, Muhammad Ashfawi, Muhammad Ghazali, Yusuf Qaradawi, Hasan Turabi, Said Hawa, dan lain-lain. Jadilah partai yang namanya Ikhwanul Muslimin. Tapi perjuangan mereka melawan penjajah gagal juga. Nah, itu sejarah Islam di Timur Tengah. Lalu bagaimana sejarah ulama-ulama Indonesia melawan penjajah? Kita tahu ada satu cerita sejarah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ketika melawan penjajah, yaitu ketika beberapa kali penjajah menghujankan bom di pesantren Tebu Ireng milik Hadratus Syekh. Bom tersebut tidak pernah ada yang meledak satupun. Pada saat itu kan Tebu Ireng ini menjadi satu tempat atau satu markas para pejuang. Nah, uniknya pada saat itu setiap pejuang yang ingin berjuang atau ingin berperang ini selalu menghadap Hadratus Syekh, lalu diberi amalan, diberi pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar, dan kalau dilanggar ini mungkin nanti akan tertembak musuh gitu. Dan kalau pejuang-pejuang ini melakukan apa yang didawahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, mereka tidak tertembak oleh musuh. Subhanallah. Dan kita tahu juga peran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kemerdekaan Indonesia dan dalam perannya memikirkan ideologi bangsa, yang pada saat itu putra beliau Kiai Haji Wahid Hasyim ini kan meminta izin kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menghapus 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta, karena kalau 7 kata ini tidak dihapus akan terjadi perpecahan, akan terjadi goncangan yang lebih hebat, karena Indonesia melawan Indonesia gitu kan, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, akhirnya Hadratus Syekh mengizinkan untuk penghapusan 7 kata tersebut, karena menurut Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, sebelum berbicara ke ideologi bangsa harus tuntas dulu persatuan dan kesatuan, lalu baru berbicara ke ideologi bangsa. Nah, yang bisa kita ambil adalah dari sini adalah agama dan negara ini tidak bisa dipisahkan. Agama dan negara ini selalu berjalan beriringan. Nah, yang bisa kita ambil juga dari makna Islam Nusantara sendiri adalah ketika sejumlah pihak menolak tipologi tersebut, yang menurut mereka Islam ini Islam saja, tidak perlu dilabelisasi Islam Arab, Islam Nusantara. Nah, padahal yang dimaksud di sini bukan Islam yang normatif, tapi Islam yang empiris, yang terindigenisasi. Maka oleh karena itu harus ada perumusan sebuah kalimat. Islam Nusantara itu adalah Islam Nusantara yang empirik dan distintif sebagai hasil interaksi
kontekstualisasi, indigenisasi, penerjemahan, vernalarisasi, dan Islam universal dengan realitas sosial budaya dan sastra Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.